Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai millennials, welcome back to podcast serangkai.co.id. Sekarang Haryadi sudah berada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam pembahasan seputar pendidikan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sekarang Haryadi sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali, bersama Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Mondia Boni SE Eskom MSI, seputar pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Halo Ibu, gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik juga. Cerah sekali hari ini Bu ya? Ya, lagi happy ya. Happy banget ya. Ibu, mengenai pendidikan, ini sangat menarik sekali Bu ya. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, itu tidak akan ada habisnya. Karena ada pepatah bilang itu mencari pendidikan itu cari ilmu sampai ke negeri Cina Bu. Benar ya Bu ya? Jadi kalau mengenai pendidikan sendiri nih Bu, pandangan Ibu seputar pendidikan itu seperti apa? Khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Ya, karena saya sebagai Kepala Bidang SMK, maka saya hanya akan spesifik berbicara tentang SMK saja. Dalam perkembangannya SMK beberapa tahun terakhir ini kami ada beberapa target yang harus kami capai. Yang pasti yang pertama adalah untuk menyalurkan alumni masuk ke dunia kerja. Tentu dengan predikat pertama kali saya masuk ke SMK itu bahwa SMK sebagai penyumbang pengangguran terbanyak. Itu bukan hanya isu di Sumatera Selatan, tetapi itu menjadi isu nasional. Jadi ketika kami masuk ke bidang SMK, target pertama kami adalah mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Sumatera Selatan, yaitu dengan menyalurkan alumni masuk ke dunia kerja maupun berwirausaha. Itu target pertama kami. Dan alhamdulillah dalam beberapa waktu terakhir dengan beberapa kegiatan-kegiatan besar seperti job fair, kemudian penambahan LSP, kita bisa mengurangi tingkat pengangguran sampai dengan 4,5% dari angka sekitar 12% sampai dengan angka 7 dan 8%. Itu menurut data BPS nasional pada tahun 2022. Oke, berarti khususnya buat pendidikan di bidang SMK Bu ya? Ya. Ibu menjelaskan tadi mengenai SMK tuh sesuai sama singkatan tuh kejuruan Bu ya? Ya, jadi memang sudah ada jurusan-jurusan yang memang khusus especially buat anak-anak yang menguasai di bidang itu Bu ya? Tergantung minat dan bakat siswa ketika masuk pada proses PPDB pada tiap SMK. Oke, tadi Ibu menjelaskan bahwa untuk menyiapkan mereka di dunia kerja nanti. Nah, kalau untuk menyiapkan di dunia kerja sendiri, apa sih peran dari Dinas Pendidikan khususnya SMK dalam mengurangi banyaknya tingkat pengangguran? Karena sekarang itu kalau lulusan SMA, SMK, pandangan orang itu ya mau kerja apa gitu kan Bu. Kalau di bidang pendidikan SMK sendiri itu udah ada program khusus atau tentu gimana? Kita punya program khusus Mas. Jadi kita mencoba untuk meng-link and match-kan kurikulum yang ada di sekolah dengan yang ada di industri. Jadi kita menyiapkan siswa-siswa kita ini setelah lulus sudah sesuai kompetensinya dengan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Link and match terus kita lakukan dengan perusahaan-perusahaan sampai dengan saat ini sudah tercatat sekitar 2.000 perusahaan lebih yang bekerja sama dengan kita. Mulai dari yang di Provinsi Sumatera Selatan sendiri, kemudian di provinsi lain, bahkan di luar negeri. Jadi kita melakukan terus kerjasama MOU dengan perusahaan-perusahaan sesuai dengan program-program keahlian yang ada di sekolah masing-masing. Selain juga yang dijalin oleh sekolah masing-masing, kita dari Dinas Pendidikan juga memfasilitasi untuk industri-industri yang belum terkoneksi dengan sekolah-sekolah. Jadi memang sudah ada wadah buat itu Bu ya? Betul. Kalau semacam job fair gitu kan, yang program link and match yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kalau untuk baru-baru ini kemarin saya lihat di beberapa platform media sosial khususnya yang ada di bidang Disdik SMK itu ada job fair Bu. Bisa dijelaskan sedikit job fair itu apa? Iya, job fair itu salah satu program kami untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Sumatera Selatan. Job fair itu sekarang ini sudah ada pada SMK-SMK pusat keunggulan. Tetapi sebelum program itu dicetuskan oleh pemerintah pusat, kita Sumatera Selatan sudah lebih dulu melakukan job fair tersebut. Ketika satu kali job fair, kami pernah mengadakan job fair itu sampai dengan 5.000 peserta yang datang dari alumni SMK dan alhamdulillah lebih dari 10% yang mendaftar dengan perusahaan-perusahaan itu bisa tersalurkan ke dunia kerja. Saya melihat rate-nya 10 sampai dengan 15% ketika ada job fair, siswa atau alumni SMK yang mendaftar itu bisa masuk ke dunia kerja. Dan itu kita masifkan.
Kemudian sekarang sudah ada program pada SMK Pusat Keunggulan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Itu job fair bukan hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan, tetapi juga dilakukan di sekolah. Sekolah kita ini kan tersebar di 17 kabupaten kota. Kita ada sekitar 320 SMK yang ada di Sumatera Selatan ini. Kemudian yang terpilih menjadi SMK Pusat Keunggulan itu mengadakan job fair di daerahnya masing-masing. Mas bayangkan saja ketika satu sekolah mengadakan job fair, misal ada 2.000 atau 3.000 yang mendaftar pada saat itu, kemudian yang terekrut bisa sampai 200 sampai 300. Dan itu dilakukan oleh banyak sekolah, tentu itu akan signifikan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Sumatera Selatan yang bersumber dari SMK. Wah, berarti cukup menarik sekali Bu ya kalau untuk job fair ini. Kalau di bidang SMK khususnya buat mengurangi tingkat pengangguran Bu ya. Jadi kalau untuk program job fair ini sendiri itu sudah berjalan berapa lama? Job fair ini sendiri kita sudah berjalan lebih dari 2 tahun dan hasilnya sudah terlihat tadi yang seperti saya katakan dari rilis BPS pada tahun 2022 bahwa SMK di Sumatera Selatan bisa menurunkan tingkat pengangguran sampai dengan 4,5%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 1% bisa menurunkan tingkat pengangguran yang berasal dari SMK. Dan itu juga tidak lepas dari peran Bapak Kepala Daerah kita, Bapak Gubernur pada saat itu yang mengukuhkan forum BKK. Jadi kami ada forum Bursa Kerja Khusus SMK untuk di Sumatera Selatan, itu dikukuhkan langsung oleh Bapak Gubernur untuk bersinergi dengan industri-industri yang ada di Sumatera Selatan. Bursa Kerja Khusus itu Mas ada di setiap sekolah untuk khususnya menyalurkan siswa-siswa atau alumni dengan dunia kerja. Tetapi khusus Sumatera Selatan, BKK kami bentuk untuk seprovinsi. Kalau selama ini sekolah hanya bisa menyalurkan anak-anak melalui program kerjasama dengan industri yang bekerja sama dengan sekolah itu. Tetapi dengan adanya BKK Provinsi Sumatera Selatan, misal di SMKA bekerja sama dengan satu industri dan membutuhkan tenaga kerja 100 orang. Tetapi di SMK itu ternyata yang memenuhi syarat hanya ada 50 orang. Nah, dengan adanya BKK Provinsi ini bisa lintas sekolah. Jadi kita bisa mengambil dari sekolah lain untuk mencukupi kebutuhan industri itu. Jadi saling silang. Jadi misalnya satu industri yang di Palembang kemudian hanya mencukupi 50, bisa mengambil siswa atau alumni dari SMK yang ada di Oki ataupun di Muratara dan seterusnya. Seperti itu. Berarti saling terkoneksi. Iya, saling terkoneksi karena adanya BKK Provinsi ini. Sebelumnya itu tidak terkoneksi. Itulah juga yang mempercepat penurunan tingkat pengangguran di Sumatera Selatan. Satu lagi, Mas, ada namanya LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Itu juga menjadi pendorong bagi pengurangan tingkat pengangguran tersebut. Karena dengan adanya LSP, siswa-siswa ini sertifikatnya diakui oleh industri karena langsung dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi ya. Di situ LSP kami kejar di setiap sekolah. Kami dari 320 SMK dalam 2 tahun terakhir LSP meningkat pesat dari berjumlah hanya 18 LSP sekarang sudah sampai dengan 43 LSP yang ada di sekolah yang di Sumatera Selatan ini. Gitu. Oke, dari beberapa program yang sudah dijalankan ataupun yang sudah berjalan nih, apakah ada program-program lain Bu dari SMK ini? Ya, kami ada satu lagi yang setiap tahun menampung prestasi siswa ya. Jadi siswa itu kami siapkan wadah untuk memperlihatkan apa sih hasilnya selama bersekolah. Itulah kami mengadakan lomba kreativitas dan inovasi siswa SMK se-Sumatera Selatan setiap tahun. Sudah banyak inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh anak-anak SMK di Sumatera Selatan. Bahkan 2 tahun kemarin, alhamdulillah SMK di Sumatera Selatan mendapatkan rekor muri sebagai SMK dengan produk terbanyak se-Indonesia, Mas. Oke, kalau mendengar kata inovasi kemarin-kemarin tuh sempat viral juga Bu ya, inovasi pembuatan kapal itu di mana Bu? Ya. Oleh anak SMK. Kemarin saya juga melihat luar biasa ya, baru terekspos saja itu Mas sebenarnya. Pada tahun ini 2023 sekitar bulan 8, bulan 10 itu kami mengadakan lomba kreativitas dan inovasi, dan yang viral itu merupakan salah satu yang menjadi juara pada saat lomba inovasi di bidang teknologi lainnya. Gitu. Jadi ada beberapa kategori karena memang kita tahu kan SMK mempunyai banyak program keahlian dan
kita buat beberapa lomba itu dengan kategori-kategori tertentu. Misalnya salah satunya di bidang teknologi, kemudian ada juga di bidang makanan dan minuman. Jadi ada dari sekolah teknik ataupun non teknik, ada wadahnya untuk siswa bisa menunjukkan hasil kerjanya selama ini gitu, Mas. Berarti mereka diajarkan untuk berinovasi, menciptakan hal yang baru, Bu ya, dalam bidang SMK ini sangat luar biasa sekali, Bu ya. Kalau kita mendengar kata SMK juga nih, Bu, banyak juga pandangan miring-miring masyarakat mengenai SMK. Wah, anak SMK itu pasti nakal, tawuran, karena case-case di luar situ mencerminkan anak SMK itu seperti itu. Nah, kalau untuk program itu sendiri, apakah ada deh dalam pengurangan minimalisir kekerasan di lingkungan sekolah? Tentu. Jadi kita mencoba siswa untuk mengalihkan pemikirannya untuk melakukan hal-hal tersebut. Itulah kami mencoba di sekolah itu untuk menguatkan eskul-eskul tertentu, misalnya Paskibra, kemudian eskul lainnya yang membuat mereka menjadi sibuk dengan pemikiran yang lainnya. Kemudian Mas juga harus tahu sekarang ini SMK kan kegiatan prakteknya juga banyak sekali sampai dengan sore. Mungkin dengan adanya kegiatan praktek yang dengan pengawasan itu akan mengurangi keinginan untuk hal seperti itu karena waktunya sudah tidak ada untuk itu. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan Polres di setiap kabupaten itu untuk pembinaan dan sosialisasi anak-anak ini agar tidak melakukan balap liar, misalnya tidak tawuran. Itu kami juga didampingi oleh pihak-pihak kepolisian dari daerah kita masing-masing. Dan dari program sendiri, Bu ya, kalau untuk kekerasan itu kemarin saya juga sempat baca di beberapa artikel kalau dari Dinas Pendidikan Provinsi juga itu mengadakan semacam sosialisasi dalam penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, Bu ya. Iya, sosialisasi itu kan kami tidak hanya sendiri, tetapi juga didampingi oleh pihak-pihak yang tentu ingin bersama-sama untuk membuat anak-anak kita ini nanti di masa depan akan menjadi lebih baik ya, Mas ya. Jadi sosialisasi ini sebagai penerapan Merdeka Belajar episode ke-25, Bu ya. Jadi untuk meminimalisir kekerasan yang ada di lingkungan sekolah, karena kita sering banget di beberapa tahun terakhir itu banyak banget info-info di sosial media mengenai bully kepada terhadap anak gitu kan, sampai anaknya kena mental, sampai ada yang meninggal juga. Jadi ini menjadi sebagai salah satu tujuan itu, Bu ya, untuk mengurangi tindak kekerasan itu, Bu. Nah, kalau untuk dari bidang SMK sendiri nih, Bu, dari beberapa program yang sudah dijalankan seperti job fair, link and match study, ada juga yang namanya pengembangan keahlian para peserta didik SMK, Bu ya, dan juga itu seperti apa, Bu? Apakah ada tahapan-tahapan dalam pengembangan ataupun keahlian dari pendidikan SMK sendiri, seperti membuat project atau gimana? Kita kan sekarang kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Kita tahu bahwa setiap sekolah itu bisa memilih mereka akan menggunakan kurikulum merdeka belajar atau berubah. Nah, kemudian dari situ kita lihat tahapan-tahapan itu selalu berubah ya setiap saat mengikuti perkembangan yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian dengan adanya kurikulum merdeka ini ada salah satu cirinya adalah project based learning. Jadi setiap anak-anak ini bisa membuat sebuah proyek ya yang membuat mereka mempunyai keahlian untuk berinovasi dan berkreativitas dalam belajarnya. Siswa-siswa diminta dalam setiap mapel itu bisa membuat suatu proyek pekerjaan yang ada hasilnya seperti itu. Dan alhamdulillah ini terus berjalan di sekolah. Tetapi ada juga loh, Mas, untuk program kurikulum merdeka ini penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu juga untuk mengurangi tingkat kekerasan yang ada di sekolah, karena kita kembalikan lagi pada manusia sebagai bagian dari pendidikan yang harus mengetahui tentang penguatan profil pelajar Pancasila tersebut. Dulu kalau kami orang-orang zaman dulu nih Mas ya, Pancasila itu setiap kami mau masuk SMP ataupun ke SMA ataupun SMK ya, itu ada namanya penataran P4, Mas. Penataran P4, bahkan kami orang zaman dulu itu
harus betul-betul hafal yang namanya butir-butir Pancasila, ada 36 butir waktu itu, dan mengamalkannya. Kemudian seiring perkembangan zaman hal itu menjadi turun, dan di kurikulum Merdeka ini dikuatkan kembali dengan profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak harus berani tampil percaya diri dengan etika yang bagus, anak-anak yang harus religius. Nah, itu dikuatkan kembali dengan adanya profil pelajar Pancasila ini, Mas. Jadi dengan profil pelajar Pancasila itu dapat menerapkan kembali nih bagaimana cara mereka percaya diri, Bu ya, bagaimana cara mereka berani tampil dan lain sebagainya. Jadi untuk SMK ini sendiri berarti udah banyak sekali, Bu ya, program-program yang sudah terjalankan dan juga diterapkan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi dari proyek ataupun project based learning, Bu ya. Kalau untuk project based learning ya. Itu seperti apa, Bu? Berbasis project. Jadi mereka harus ada project yang dikerjakan dan ada hasilnya kelihatan gitu. Itu dari masing-masing SMK nih contohnya. Mereka tuh udah kerjasama sama perusahaan atau gimana? Iya, untuk mata pelajaran tertentu produktif ya, itu biasanya langsung bekerja sama dengan industri terkait. Di beberapa SMK itu langsung bekerja sama dengan industri dan membuat produk sesuai dengan permintaan industri. Kemarin waktu Bapak Presiden Jokowi datang ke SMK 2, mungkin Mas juga mengikuti perkembangannya. Pada saat itu SMK 2 sedang membuat sebuah produk yaitu mur dan baut ya, dari pesanan dari perusahaan industri, dan itu langsung disaksikan oleh Bapak Presiden, dan alhamdulillah juga Bapak Presiden waktu itu mengapresiasi ketika mengunjungi bengkel otomobil juga dan memberikan sebuah mobil listrik ya buat SMK ya, karena alhamdulillah Pak Presiden mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh SMK. Oke, berarti langsung ditanggapi nih sama Presiden Republik Indonesia dengan pemberian hadiah apresiasi berupa mobil listrik. Iya, yang bisa digunakan untuk bahan praktek anak-anak, karena memang kebetulan saat ini untuk mobil listrik belum ada yang bisa kami lakukan untuk belajar karena memang belum ada barangnya. Tetapi alhamdulillah karena ada pemberian dari Bapak Presiden, kami bisa langsung anak-anak manfaatkan untuk praktek. Wah, cukup menarik sekali ya. Jadi sudah banyak banget nih hal-hal yang sudah dilakukan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, terkhususnya di bidang SMK tadi, Bu ya, dalam beberapa program yang dijalankan ataupun program yang mau dijalankan ke depannya gitu. Oke, terakhir nih Bu, gimana sih Bu harapan Ibu ke depannya nih untuk pendidikan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan? Tentu ada beberapa target yang harus kita capai kalau khusus untuk SMK. Yang pasti kami berharap untuk tahun ke tahun tingkat pengangguran akan selalu berkurang. Selain anak-anak bisa masuk ke dunia industri, sekarang ini kami juga kuatkan dengan kewirausahaan. Jadi ada program kewirausahaan juga untuk anak-anak untuk belajar berwirausaha. Jadi tidak hanya berharap bisa masuk ke dunia industri saja, itu satu. Kemudian yang kedua, kami juga menguatkan lembaga sertifikasi profesi yang ada di sekolah. Kami berharap tentu akan lebih banyak lagi LSP yang ada di sekolah. Kami berharap setiap tahun meningkat, kalau bisa seluruh sekolah SMK yang ada di Sumatera Selatan ini sudah LSP sehingga sertifikatnya diakui oleh industri-industri yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Nah. Gimana nih milenial? Seru banget kan pembahasan kita mengenai pendidikan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan langsung dari Kepala Bidang SMK dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa kita ketahui nih, memang pendidikan itu sangat penting sekali, apalagi kita sebagai generasi muda penerus bangsa. Pernah mendengar quotes dari Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon you can use to change the world." Jadi pendidikan sangat penting karena dapat merubah dunia. Saya Haryadi, serangkai.co.id.